Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali hadir menyampaikan kajian tentang sholat tahajud. Tema kita pada hari ini adalah tidak sama pelaku sholat tahajud versus bukan pelaku sholat tahajud. Seperti biasa, program kajian sholat tahajud ini dimotori atau disponsori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sangat jauh sekali. Sudah ada 82 lebih video tentang ilmu tahajud di YouTube ya, di channel Motivator Tahajud. Silakan ditonton dan di-subscribe ya. Insya Allah juga kita akan mempunyai program tampil secara live setiap hari Kamis malam jam 10 malam, juga masih dengan tema yang sama tentang ilmu sholat tahajud. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Kita lihat di PowerPoint-nya. Tema kajian kita hari ini adalah tidak sama pelaku sholat tahajud versus bukan pelaku sholat tahajud. Saudaraku semuanya di manapun Anda berada, tema ini menjadi sangat penting sekali karena masih banyak orang yang mempunyai pendapat bahwa tidak mengerjakan sholat tahajud itu tidak apa-apa katanya. Dan orang tersebut ternyata termasuk golongan orang yang tidak suka mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Si fulan tersebut ya, orang tersebut juga mempunyai pemikiran ya, bahwa tidak mengerjakan sholat tahajud itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak akan dihukum oleh Allah. Bahkan beliau itu menyatakannya, tidak ada ayatnya yang menyatakan orang yang tidak sholat tahajud itu akan dihukum oleh Allah. Memang benar kalau dicari secara khusus ya, ayat yang menyatakan orang yang tidak sholat tahajud itu akan dihukum oleh Allah memang tidak ada, tapi kita harus memahami secara utuh bahwa ajaran di dalam agama Islam itu banyak makna-makna yang tersirat. Ya kan, banyak makna-makna yang tersirat yang menyatakan bahwa pelaku bukan pelaku sholat tahajud itu akhirnya akan dihukum oleh Allah di dunia ini juga. Nah, dasarnya adalah surat Al-Fatihah, ya kan? Nah, di mana surat Al-Fatihah ini setiap hari kita baca minimal 17 kali ya kan? Dalam sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu ya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah tersebut
ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan. Jadi jelas sekali di situ ayatnya Muhammad ya, yang berkuasa sepenuhnya di hari pembalasan itu adalah Allah. Jadi ada juga yang memaknai ya, Maliki Yaumiddin itu penguasa di hari pembalasan. Jadi selain Allah itu tidak bisa memberikan pembalasan kepada kita-kita ini. Nah, di dalam ketentuan tentang pembalasan itu, yang pertama adalah bahwa setiap perintah Allah yang kita kerjakan, kita akan diberi balasan berupa kenikmatan hidup. Jadi ayat-ayat yang berupa perintah di dalam kitab suci Al-Quran itu hukumnya adalah wajib kita kerjakan. Namanya saja perintah ya. Nah, jadi Allah memberikan perintah kepada manusia itu supaya manusia itu hidupnya enak di dunia ini. Hidupnya dipenuhi dengan berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah, sholat tahajud itu termasuk salah satu perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita baca betul ya, Allah tuh dengan tegas menyatakan setiap orang yang masih hidup di dunia ini wajib bangun di setiap malam hari. Bangun dari tidurnya, meninggalkan tempat tidurnya, ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, perintah kedua itu bersegera mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah, jadi nanti dicari ayatnya ya, itu pasti ada itu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bangun malam, memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat tahajud yang lama itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan manusia. Karena apa? Karena hanya dengan jalan mengerjakan sholat tahajud tersebut, maka manusia akan menjadi golongan orang yang mulia. Golongan orang-orang yang mulia, golongan orang-orang yang terpuji. Nah, ternyata di sana maksudnya adalah golongan orang-orang yang tidak akan disiksa oleh Allah di dunia ini. Tidak akan dihukum, bahasanya itu. Orang-orang yang tidak akan dihukum oleh Allah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah coba direnungkan itu. Orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu akan dimurkai oleh Allah. Akan dimurkai. Bahasa mudahnya ya, akan dihukum, ya kan? Bahasa mudahnya lagi itu akan disiksa. Bahasa mudahnya lagi itu akan dijadikan hidupnya itu sengsara di dunia ini. Nah, itu yang menjadi dalil ya bahwa Allah itu setiap perintahnya itu harus dikerjakan. Nah, kemudian ketentuan dalam pembalasan itu, barang siapa yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, apa saja perintah Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu, padahal orang itu mampu, maka akan dimurkai oleh Allah. Allah marah besar kepada orang itu. Kemudian Allah itu akan menghukum orang tersebut. Nah, hukuman Allah di dunia ini bentuknya apa? Kalau polisi kan kalau menghukum orang dimasukkan ke dalam penjara ya kan, dimasukkan ke dalam sel gitu.
Tapi kalau Allah tidak akan seperti itu. Allah beda lagi ya. Allah itu kalau menghukum orang itu diberi kehidupan yang susah, diberi kehidupan yang sempit, diberi kehidupan yang penuh penderitaan, nah, mudahnya gitu. Tetapi yang aneh itu banyak orang dihukum oleh Allah tapi tidak merasa dihukum oleh Allah. Nah, itu bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Betapa banyak orang yang sudah masuk rumah sakit ya kan. Betapa banyak orang yang sudah dioperasi jantungnya di rumah sakit. Tapi mereka tetap merasa tidak dihukum oleh Allah. Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan ya, bahwa orang-orang yang bisa hidup enak terus-menerus di dunia itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tidak pernah dihukum oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu di dalam hukum pembalasan, ketentuan tentang pembalasan Allah itu, barang siapa mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah akan dihukum oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang sengsara, akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang sempitnya. Dan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa, wah saya bebas berbuat apa saja kan. Tidak ada itu ceritanya dihukum oleh Allah kan. Nah, silakan. Kalau larangan-larangan Allah itu dikerjakan ya tinggal menunggu waktunya saja. Nah, malah sekarang ada orang yang muncul di TikTok ya. Itu menyatakan mendirikan ajaran baru. Nah, salah satu ajarannya itu tidak mengenal Tuhan. Jadi kita hidup di dunia itu bebas katanya. Kita tidak mau ikut Tuhan yang menghukum manusia dengan sangat beratnya itu. Wah, kita tidak setuju itu, Tuhan kok begitu katanya. Nah, tapi ya kita harus mengerti ya bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini pasti mempunyai ketentuan itu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini kan diciptakan oleh Allah, maka sudah wajib ya kita mengikuti ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku sekarang ini. Umat-umat yang terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga mempunyai aturan-aturan hidup sendiri. Nah, karena Nabi Muhammad itu dinyatakan sebagai Nabi yang terakhir, penutup para Nabi, maka ajaran di dalam Al-Quran itu berlangsung sampai hari kiamat nanti. Tidak mungkin ada nabi baru yang akan diutus Allah di dunia ini. Karena sudah dinyatakan Al-Quran adalah kitab suci yang akan terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku-ngaku sebagai nabi, ya silakan aja, tapi pasti akan dihukum oleh Allah orang yang mengaku-ngaku itu. Ya, pernah ada kejadiannya, ada orang menentang habis-habisan hukum Allah tentang warisan ya, sebagai contoh ya. Itu akhirnya dihukum oleh Allah. Dihukum dengan siksaan yang sangat berat. Artinya apa? Artinya semua ketentuan Allah yang sudah diatur, kita sudah tidak bisa menawar-nawar lagi. Pilihannya tinggal dua ya, mau mengikuti atau mau tidak mengikuti.
Itu. Nah, kemudian yang keempat itu ketentuan pembalasan Allah itu bahwa orang-orang yang meninggalkan semua larangan Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an itu pasti tidak akan dihukum oleh Allah. Malah diberi hadiah nama Allah. Hadiahnya apa? Yaitu berupa berbagai kenikmatan hidup di dunia ini. Jadi bahkan di dalam salah satu ayat-ayat yang lain itu sampai sekecil apapun amal perbuatan baik yang sudah kamu kerjakan, kamu akan melihat hasil dari perbuatan kamu itu. Buah dari amal perbuatan kamu itu pasti datang kepada kamu gitu. Nah, sebaliknya juga sekecil apapun perbuatan buruk yang kamu lakukan karena mengerjakan larangan Allah itu, kamu juga akan melihat nanti hasil dari apa yang sudah kamu kerjakan itu. Kalau dalam bahasa peribahasa itu, nasihat-nasihat orang tua itu ya, kamu pasti akan memetik buah dari amal perbuatan kamu. Nah, itulah. Jadi ketentuan dalam pembalasan ini ada di surat Al-Fatihah mau dibaca. Nah, itu maknanya sangat luas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah, tidak perlu tahajud tuh bukan sholat yang wajib katanya. Jadi kita tidak akan dihukum, tidak apa-apa katanya. Nah, mohon maaf ya, pendapat tersebut sangat-sangat keliru, sangat-sangat salah. Karena kita memahami agama itu harus utuh. Ya, pertama memahami surat Al-Fatihah dulu ya. Karena surat Al-Fatihah itu merupakan ringkasan dari seluruh pelajaran yang ada di dalam isinya Al-Qur'an. Jadi tidak yang kedua itu ya, tidak mungkin ada orang yang berpendapat lagi bahwa perintah Allah tentang sholat tahajud itu sudah dibatalkan katanya. Waduh, mohon maaf ya, ini juga pendapat yang keliru ini. Sekali Allah membuat perintah, maka perintah itu akan diberlakukan sampai hari kiamat. Silakan dicari ayat Al-Qur'an yang membatalkan perintah sholat tahajud. Saya pastikan tidak ada itu. Jadi perintah sholat tahajud itu terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Nah, kemudian ada orang yang punya pendapat juga, ini termasuk orang-orang yang tidak mau tahajud tiap malam ya, menyatakan sholat tahajud itu kan cuma dianjurkan gitu kan, cuma dianjurkan tuh katanya. Nah, kalau itu cuma anjuran, berarti kan saya boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Nah, itu ya silakan lah, punya pendapat. Yang jelas orang-orang yang paham isinya Al-Qur'an ya, orang-orang yang paham isinya Al-Qur'an tuh pasti malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Baiklah saudaraku, sekarang kita masuk berikutnya. Oh, ini sudah tadi ya. Nah, sekarang kita kalau membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca sekali begitu, tetapi makna di balik ayat itu apa? Ada makna yang tersembunyi yang bisa dilihat oleh orang-orang yang berilmu. Nah, jadi kalau dikatakan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an itu bahwa orang yang malam-malam sholat tahajud akan
dijadikan Allah orang yang mulia, itu artinya ada itu arti lawan katanya atau lawan katanya ya. Itu berarti orang-orang yang tidak mau sholat tahajud itu akan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang tidak mulia. Atau bahasa agamanya itu akan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadari ya bahwa Allah itu tidak akan membiarkan kita hidup semaunya sendiri gitu. Nah, ini yang banyak orang tidak disadari ya, tidak dimengerti ya, bahwa setiap kali kita mencermati ayat-ayat Al-Quran itu, betapa Allah itu selalu mengawasi perilaku kita. Nah, itulah sebabnya di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang menjelaskan, pimpinlah kami ya Allah, supaya kami ini hidup di jalan yang lurus, hidup di jalan yang benar, hidup dengan perilaku yang baik. Ya kan? Kalau orang tidak dipimpin oleh Allah, maka perilakunya itu pasti buruk perilakunya itu. Ya kan? Ya banyak contoh lah, misalnya si fulan ya. Wah, tadinya orang yang sangat terkenal ya, orang yang terkenal baik segala macam kan. Tapi karena malam-malam tidak sholat tahajud, akhirnya dijadikan orang yang hina oleh Allah. Nah, tiba-tiba orang tersebut itu melakukan perilaku yang tidak baik, ya tidak perlu disebutkan lah ya. Nah, sehingga akhirnya orang itu menjadi orang yang sangat malu di hadapan seluruh manusia itu. Mengapa? Karena sudah melakukan perilaku yang buruk ya, perilaku yang jahat lah. Nah, itulah. Nah, jadi kita harus belajar ya di dalam kehidupan sehari-hari ini ya, betapa orang-orang itu ya, setiap manusia kan pasti akan berakhir ya, perjalanan hidup seorang manusia itu pasti ada akhirnya. Tidak mungkin orang itu hidup terus-menerus di alam dunia ini. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa para nabi itu juga manusia biasa seperti kamu, yang akhirnya nanti meninggal dunia, yang akhirnya itu meninggal atau wafat. Nah, tidak ada manusia yang bisa bermiliar-miliar tahun nggak mati-mati, itu sudah nggak mungkin itu. Karena ketentuan dari Allah itu setiap yang bernyawa itu pasti mati gitu. Nah, kita kemudian belajar dari perjalanan akhir perjalanan orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu gimana akhir perjalanan hidup mereka itu. Ternyata kalau kita perhatikan dalam bahasa agama itu, akhir perjalanan hidup orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud
di setiap waktu malam hari itu akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam kehidupan yang sangat sengsara, dimasukkan ke dalam kehidupan yang sangat buruk. Dalam bahasa agama akhirnya orang-orang itu di akhir perjalanan hidupnya itu dihukum dengan sangat berat sekali oleh Allah. Atau dalam bahasa yang lainnya itu akhirnya diberi siksaan hidup yang sangat berat. Sebagai salah satu contoh itu ada orang ya sakit stroke terus kemudian lumpuh. Itu sampai 18 tahun lumpuh di tempat tidur itu. Nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan keluarganya itu ya istri dan anak-anaknya juga membacakan Yasin tiap hari tetap nggak meninggal dunia. Nah itu hidup dalam keadaan lumpuh dan hanya tergeletak di tempat tidur itu adalah bukti hukuman Allah itu. Orang yang tersebut tuh waktu hukumannya belum selesai, belum berakhir. Sehingga sampai 18 tahun menjalani hukuman Allah itu. Nah, akhirnya setelah 18 tahun lumpuh terus menerus di tempat tidur itu, akhirnya beliau wafat itu. Nah, meninggal dunia. Nah, itu satu contoh bahwa hukuman Allah sudah selesai. Orang itu kemudian diwafatkan. Nah, itu contoh akhir perjalanan hidup orang-orang yang bukan pelaku sholat tahajud. Sedangkan orang-orang yang pelaku sholat tahajud ya, silahkan diperhatikan, itu tidak akan dihukum sama Allah. Sehingga meninggal dunia itu dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan yang baik. Bukan meninggal karena kecelakaan, bukan meninggal karena serangan kanker ya, bukan meninggal karena serangan jantung kan. Itu akhir perjalanan hidup yang sangat mengerikan sebetulnya. Akhir perjalanan hidup bukan pelaku sholat tahajud. Nah, kemudian ada satu pertanyaan besar ini yang kita sudah tulis di sini. Mengapa kita disuruh Allah untuk selalu bangun malam? Nah, ternyata itu banyak sekali alasannya. Yang pertama adalah waktu di malam hari itu adalah waktunya doa-doa yang disampaikan itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi waktu di malam hari itu merupakan waktu yang sangat istimewa. Waktu yang kalau orang itu mengatakan mandi ya, waktunya yang kalau berdoa pada saat malam hari itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, dikabulkannya doa itu justru di waktu yang tidak pernah kita duga-duga. Kita pernah berdoa apa ya dulu ya? Kok nggak dikabulkan oleh Allah? Nah, ternyata kita tidak boleh punya prasangka yang jelek seperti itu ya. Jadi justru nanti dikabulkan doa itu di waktu yang sudah kita lupa, kita pasrah sama Allah ya. Ya Allah, saya berserah diri sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami di waktu malam hari. Nah, Allah sendiri sudah berjanji di waktu malam hari itu, barang siapa memanjatkan doa kepada aku, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepada aku, maka pasti aku kabulkan. Nah, yang paling penting itu ini, barang siapa
meminta maaf, meminta ampunan kepada aku di waktu malam hari, maka akan aku ampuni semua kesalahan-kesalahan kamu tuh. Jadi orang yang malam-malam sholat tahajud itu, pelaku sholat tahajud itu ya, itu memohon semuanya kepada Allah. Memohon diampuni dosa-dosanya, memohon diberi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, memohon dikabulkan keinginan-keinginannya. Nah, sudah banyak orang yang membuktikan bahwa pelaku sholat tahajud itu perjalanan hidupnya sampai akhir hayat tidak akan dimasukkan oleh Allah dalam kehidupan yang sangat berat, kehidupan yang sangat sengsara. Saya pernah melihat ada seorang kakek-kakek yang mungkin umurnya sudah 90 tahun lebih ya, tapi malah jadi pengemis, malah jadi pemulung itu. Malam-malam mencari barang rongsok gitu. Dari habis maghrib dia sudah bergerak itu, membawa gerobaknya keliling seluruh kota mencari barang-barang rongsokan yang bisa diambil gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, bagaimana mungkin orang yang sudah lama hidup di dunia kok akhirnya jadi seperti ini gitu kan. Nah, saya pernah, karena saya kenal dengan beliau ya, beliau saya tanya, Pak, mau bertanya Pak, apakah Bapak ketika masih muda dulu malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud? Tidak Pak, katanya, saya waktu muda itu tidak pernah berjuang bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Udah gitu ya, saya sudah bisa mencatat ya bahwa oh ini salah satu contoh bukan pelaku sholat tahajud ya, karena mendekati akhir perjalanan hidupnya sangat berat sekali itu, sangat sengsara, harus terbongkok-bongkok mendorong gerobaknya mencari barang-barang bekas itu. Nah itulah berbeda dengan kita perhatikan orang-orang yang hebat-hebat itu ya, yang mempunyai amalan sholat tahajud tiap malam itu di masa tuanya tidak hidup sengsara. Di masa tuanya umur 90 tahun, 100 tahun itu masih pada sehat. Nah, itu bedanya. Itulah dalam bahasa agama kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya itu dimuliakan oleh Allah. Nah kemudian di waktu malam hari itu mengapa kita harus bangun? Karena waktu malam hari itu adalah waktu yang sangat berbahaya. Ada di dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan bahwa di waktu malam hari itu sedang diturunkan berbagai musibah, berbagai kecelakaan, berbagai penyakit yang berbahaya, berbagai malapetaka. Nah orang-orang yang malam-malam tidur saja nggak bangun, nah akan terkena musibah-musibah itu. Nah ada orang yang siang-siang hari kena serangan stroke, waduh langsung dilarikan ke rumah sakit dengan. Nah di malam harinya sebelumnya itu sebetulnya sudah divonis oleh Allah, wah orang ini tuh tidur aja di malam hari, dia dijatuhi hukuman kena stroke siang harinya. Nah itu contohnya ya, betapa waktu malam hari itu harus kita perhatikan, jangan kita sia-siakan. Waktu malam hari itu lewat berganti, lewat berlalu begitu saja.
Nah, waktu malam hari itu ada yang dimanfaatkan oleh para pelaku tahajud itu. Bangun malam, meninggalkan tempat tidurnya, ya kan, meninggalkan segala kenikmatan tidur, kemudian bersegera mengerjakan sholat tahajud. Nah, berbeda dengan bukan pelaku sholat tahajud. Mungkin bangun malam tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang maksiat di malam hari. Ada lagi yang malam-malam tuh tidak bangun sama sekali. Wah, itu lebih repot lagi. Jadi pelaku sholat tahajud itu, kalau kita melihat surat Al-Furqan ya, ayat 6-4 tuh, para pelaku sholat tahajud tuh menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdiri dan sujud kepada Allah, untuk mengerjakan perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat tahajud. Jadi apa artinya? Artinya berbeda dengan bukan pelaku sholat tahajud ya. Mungkin waktu malam hari itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya maksiat gitu ya kan. Kan dunia malam itu ramai terus sampai pagi itu. Ya isinya macam-macam lah kehidupan malam itu ya. Nah, berbeda dengan orang yang taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah. Saya bangun malam ya Allah, saya mengerjakan tahajud kepada Engkau ya Allah. Nah itu. Nah, ternyata rahasianya di dalam Islam itu, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang enak-enak itu, orang-orang yang tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Nah, artinya apa? Artinya para pelaku sholat tahajud tersebut yang tidak mementingkan tidur banyak sekali di waktu malam hari. Ya, tidur di waktu malam itu memang kebutuhan manusia ya. Manusia tidak mungkin tidak tidur ya. Nah, tapi Allah tuh menunjukkan ya bahwa tidur di waktu malam itu sudah cukup sepertiga malam, atau kalau dihitung pakai jam itu 3 jam. Nah, kemudian sisanya itu dimanfaatkan untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian di surat Ali Imran ayat 113. Nah, itu Allah mempertegas lagi ya bahwa tidak sama orang yang berjuang malam-malam bangun dan mengerjakan sholat tahajud itu dengan orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah tahajud itu. Nah, tentu saja sesuai dengan surat Al-Fatihah tadi ya, tentang ketentuan pembalasan Allah itu akan berlaku kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud dan berlaku juga kepada orang-orang yang bukan pelaku sholat tahajud. Nah, kita itu tidak tahu balasan dari Allah itu akan seperti apa. Nah, ternyata balasan Allah kepada setiap orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda wujudnya, berbeda-beda bentuknya ya. Nah, tapi ternyata hukuman Allah itu juga kepada bukan pelaku sholat tahajud juga bermacam-macam ya. Ada yang dihukum dengan penyakit yang berat ya. Seperti tadi contoh ada orang yang stroke kemudian lumpuh sampai bertahun-tahun. Itu hukuman Allah itu. Nah, ternyata setelah diselidiki, nah hukuman itu diterima oleh orang tersebut karena tidak mengerjakan salah satu perintah Allah, yaitu bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, demikian
para pengikut, para peserta yang selalu mengikuti kajian sholat tahajud ini, kan tema kita pada hari ini tuh tidak sama. Pelaku sholat tahajud versus bukan sholat tahajud. Kita tuh harus mulai belajar ya. Belajar memperhatikan dalam kehidupan nyata sehari-hari ini. Lihatlah orang-orang yang di masa tuanya sengsara itu. Di masa tuanya ada seorang ibu-ibu juga. Seorang ibu-ibu itu juga lumpuh dan tidak bisa apa-apa lagi. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, wah berarti akhir perjalanan ibu ini sangat berat sekali. Di saat usianya 95 tahun itu, waktu saya tanya itu, malah dalam kondisi yang seperti itu. Masih beruntung ya ada salah satu anaknya yang merawat ibu tersebut tuh. Sampai ditunggu sampai meninggalnya katanya. Nah, jadi ketika kita tanya itu, apakah ibu waktu mudanya itu rajin sholat tahajud? Jawabannya tidak. Nah, di dalam Al-Quran itu ada itu kisah ya, orang yang hidupnya enak bertanya kepada orang yang hidupnya sengsara. Bertanyanya, kenapa kamu kok hidupnya sengsara di dunia ini? Nah, orang yang ditanya itu menjawab, karena saya tidak sholat. Wah, berarti kita bisa mencermati itu sinyal isyarat petunjuk Allah itu. Wah, ini berarti tidak sholat tahajud ya. Karena sholat tahajud itu bagi sebagian besar orang masih dianggap sholat yang sangat berat sekali. Nah, tapi kita harus memahami juga ya bahwa di dunia ini ketentuannya kan untuk mencapai segala sesuatu itu tidak mudah gitu. Perlu perjuangan. Nah, kemarin saya ketemu teman saya juga, dia memberitahu perlu menempuh jalur langit gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan amal-amal di dunia ini tanpa jalur langit tuh, wah susah sekali nih perjuangan hidup di dunia. Nah itu. Jadi Allah itu mempunyai ketentuan yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Ya kan? Bahkan sebagai contoh ya, Nabi Muhammad itu sholat tahajudnya menghabiskan waktu 2/3 malam. Setiap malam 2/3 malam itu dipakai untuk tahajud oleh Nabi Muhammad. Nah, 2/3 malam itu kalau dijamkan ya, hitungan jam itu berarti 6 jam itu. Itu luar biasa Nabi Muhammad ya. Nah, jadi kita semakin mengerti ya bahwa tidak sama pelaku sholat tahajud dengan bukan pelaku sholat tahajud. Nah, saya pernah ketemu orang yang mengatakan, nggak apa-apa nggak sholat tahajud, tidak apa-apa tidak sholat tahajud, katanya. Kemudian beliau menegaskannya, coba tunjukkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat tahajud itu akan dihukum gitu, akan disiksa oleh Allah di dunia ini. Ya kalau disuruh mencari ayatnya yang secara khusus menceritakan itu ya nggak ada. Contoh di Al-Quran kan tidak ada larangan dilarang merokok gitu ya. Tapi ayat Al-Qurannya itu sifatnya general, sifatnya umum. Janganlah kamu, ayatnya itu mengatakan janganlah kamu merusak diri kamu sendiri. Kalau dicari ayatnya mana yang tulisannya dilarang merokok gitu, ya pasti nggak ada. Tetapi
manusia kan disuruh berpikir oleh Allah ya, dengan pesan, janganlah kamu merusak diri kamu sendiri, berarti segala perilaku yang merusak diri kita itu pasti dilarang oleh Allah. Contoh, kita minum minuman keras gitu ya, mabuk-mabukan, ya kan, itu kan merusak diri kita sendiri kan. Nah, pasti itu dilarang oleh Allah. Kemudian ya rokok tadi ya, itu pasti merusak di tubuh orang yang merokok. Nah, berarti itu dalam bahasa mudahnya itu, rokok itu termasuk yang dilarang oleh Allah. Karena merusak, kategorinya merusak diri sendiri. Nah, sekarang di Jawa Barat itu ada kecenderungan yang luar biasa yang bagus. Banyak warung-warung ya, toko-toko itu memasang tulisan, maaf tidak menjual rokok. Itu, wah itu luar biasa itu. Nah, saya pernah tanya kan ke pemilik warungnya tuh, "Bu, kenapa tidak menjual rokok?" Jawabannya, "Rokok itu kan membunuh kamu." Nah, "Kalau saya menjual rokok, berarti saya membunuh kamu," katanya. Itu, ya pinter lah tadi. Nah, jadi sangat jelas ya pelajaran pada hari ini ya, bahwa Allah itu Tuhan pemilik hari pembalasan. Sekecil apapun perilaku seseorang, pasti akan dihukum di dunia ini juga. Tidak dibiarkan nanti hukumannya ditunda aja nanti di akhirat. Ternyata tidak begitu. Misalnya orang, ya mohon maaf ya, misalnya orang berani berbuat semuanya sendiri, merugikan keuangan negara misalnya sampai triliunan rupiah gitu kan, ya biar aja, karena orang itu tidak menyadari yang bahwa suatu saat hukuman dari Allah itu atau pembalasan dari Allah itu pasti akan datang. Nah, satu itu. Yang kedua, orang-orang yang memilih melakukan amal perbuatan yang bebas ya, yang semuanya sendiri, yang tidak mau mengikuti aturan Allah, nah itu pasti adalah orang-orang yang tidak pernah sholat tahajud. Karena apa? Karena merasa, wah Tuhan itu tidak ada. Nah, malah ada yang mengatakan penuh tidak ngurusin kita katanya. Jadi kita bebas itu. Nah itu ya, itu pemikiran yang salah ya. Jadi dalam surat Al-Fatihah sekali lagi kita menyatakan, hanya kepada Engkau ya Allah kami taat. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nah itu jelas, taat kepada apa? Terhadap semua perintah Allah, taat kepada semua larangan Allah. Kalau larangan Allah jangan dikerjakan. Kalau perintah Allah kita kerjakan. Nah, para pelaku sholat tahajud itu sudah mengerti itu, sehingga disebut sebagai sebaik-baiknya orang. Nah, kalau kita ingin memahami lebih jauh makna sebaik-baik orang adalah orang yang selalu bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud, itu luar biasa itu. Petunjuk itu bahwa orang-orang yang dalam bahasa agama itu orang-orang yang malam-malam bangun sholat tahajud, orang-orang yang selalu ingat malam-malam itu wajib mengerjakan sholat tahajud itu adalah orang-orang yang sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya
manusia. Nah, contoh manusia yang sebaik-baiknya itu tidak ada lain, ada Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu dinyatakan dalam Al-Quran sebagai contoh manusia yang terbaik. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan amal-amal perbuatan yang jahat, amal-amal perbuatan yang keliru, amal-amal perbuatan yang salah. Nah, justru Nabi Muhammad itu memperbanyak sholat tahajud di waktu malam hari. Jadi kesimpulan kita sangat jelas ya, bahwa tidak sama pelaku sholat tahajud versus bukan pelaku sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, silakan dibuktikan dengan kejadian-kejadian yang ada sehari-hari di sekitar kita, bahwa kita itu bisa belajar kepada manusia-manusia yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Kita belajar bagaimana perilakunya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana kehidupan di dunia itu diisi dengan apa itu. Dan akhirnya bukan pelaku sholat tahajud itu akhirnya dihukum dengan sangat berat oleh Allah. Nah, kita nanti bisa menyaksikan bagaimana orang-orang itu dihukum oleh Allah sebelum meninggal dunia, sebelum dimatikan tuh. Nah, sebaliknya perhatikanlah bagaimana orang-orang sekitar Anda yang merupakan para pelaku sholat tahajud tuh. Pasti hidupnya baik orangnya, karena jaminan dari Allah bahwa pelaku sholat tahajud itu akan baik perilakunya sehari-hari. Baiklah, sebelum kita tutup, kita bacakan doa dulu dengan surat Al-Fatihah dan sholawat wa barik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, tambahkanlah selalu ilmu-ilmu agamamu, terutama ilmu tentang sholat tahajud ini ya Allah. Kami berjuang menjadi golongan orang-orang yang takut kepada Engkau. Takut kalau dihukum oleh Engkau. Takut kalau dimurkai oleh Engkau. Takut kalau disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Ya Allah, kami termasuk golongan orang-orang yang sangat berharap kepada Engkau. Berharap doa-doa yang sudah kami sampaikan itu diterima oleh Engkau dan dikabulkan oleh Engkau. Kami selalu berharap diampuni dosa-dosa kami. Kami selalu berharap dikabulkan semua permohonan kami. Ya Allah, pimpinlah kami supaya kami itu selalu bangun malam dan selalu mengerjakan sholat tahajud. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, pelajaran tentang tahajud pada hari ini kita cukupkan pada hari ini. Kita sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.